Halo, bertemu kembali dengan Ibu Desi. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, bersyukur atas keberagaman. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, IPA tentang sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap, dan IPS tentang makanan tradisional daerah. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Tahukah kamu nama makanan tradisional tersebut? Apakah anak-anak tahu makanan tradisional apa ini? Iya, ini adalah dodol Betawi. Dodol Betawi. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Mari kita simak ceritanya. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Berdasarkan cerita dodol Betawi Mak Salma, kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa gagasan pokok itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Mengenai apa pembahasan dari paragraf tersebut. Kemudian, gagasan pendukungnya adalah seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Dan terakhir gagasan pendukungnya adalah kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Untuk gagasan pendukung itu biasanya lebih dari satu. Sedangkan gagasan pokok itu biasanya satu kalimat.
Tugas anak-anak hari ini adalah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan 3. Di paragraf ketiga, anak-anak diminta juga untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita Dodol Betawi Mak Salma. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Sega jamblang. Ya, ini adalah gambar makanan khas tradisional bernama sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Ya, jadi sega jamblang ini merupakan makanan khas daerah Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya adalah nasi pecel. Ya, ini ada gambar nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Ya, jadi nasi pecel merupakan makanan tradisional dari Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya adalah lontong sayur. Ini dia gambar makanan khas tradisional lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nasi kerawu. Ya, ini adalah gambar makanan khas yaitu nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Jadi anak-anak, nasi kerawu itu merupakan makanan khas kota Gresik. Selanjutnya adalah nasi gudeg. Ya, ini ada foto nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Ya, jadi nasi gudeg ini merupakan makanan khas daerah Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Ayo kita lakukan percobaan berikut. Kita akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan yaitu membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Jadi sebelum anak-anak melakukan percobaan, alangkah baiknya jika anak-anak mendekatkan arloji di telinga, kemudian dengarkan apakah berdetak atau tidak. Keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain.
Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Ya, untuk mengganti langkah kerja nomor 5, anak-anak bisa meminta orang tua anak-anak atau kakak atau adik atau saudara untuk memegang piring maupun benda lain di ujung tabung yang lain. Setelah anak-anak melakukan percobaan, diharapkan anak-anak menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Dari percobaan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.